Julius dan Emily merasa terperangkap dalam kehadiran entitas yang kelaparan akan energi dan jiwa. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan ancaman yang terus berlanjut membuat mereka semakin terpuruk dalam kegelapan yang tak berkesudahan. Apakah Julius dan Emily akan mencari cara untuk memutus ikatan mengerikan ini? Apakah mereka dapat melarikan diri dari rumah yang telah menjadi penjara mereka? Kisah horor ini masih menyisakan tanda tanya. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Bang Yos di sini dan semoga kita dalam keadaan selalu sehat ya. Pada malam ini saya ingin membacakan cerita mengenai gadis kecil misterius. Julius yang terbangun di tengah malam karena mendengar teriakan histeris gadis kecil di luar rumahnya. Julius segera keluar dan menemukan gadis kecil yang berteriak itu persis berada di depan halaman rumahnya, teman-teman. Gadis kecil itu tidak terluka sama sekali, hanya saja ia tidak tahu siapa dirinya sendiri, dari mana dia berasal, dan bagaimana caranya ia bisa tiba di halaman rumah Julius. Julius dan Emily, pasangan yang dulunya hidup damai di kota kecil mereka, sekarang merasakan ketakutan yang tak terlukiskan setelah gadis kecil misterius muncul di halaman rumah mereka. Gadis itu tanpa identitas dan tanpa ingatan menjadi misteri yang mendalam, dan kehadirannya membawa ketidaknyamanan yang mencekam. Pertama-tama, Julius mencoba mencari tahu lebih banyak tentang gadis itu. Namun, setiap kali ia bertanya, gadis itu hanya menatap hampa dengan mata kosongnya, seolah-olah dunia di sekitarnya adalah suatu misteri yang tak terpecahkan. Julius dan Emily merasa semakin terisolasi karena panggilan mereka ke polisi tak kunjung dijawab, dan para tetangga mereka terusir oleh ketakutan akan kejadian-kejadian misterius yang terjadi di sekitar rumah mereka. Malam-malam berlalu dengan kejadian-kejadian mengerikan yang tak terjelaskan. Julius dan Emily mendengar langkah-langkah kaki di malam gelap, suara-suara serak yang berasal dari bayangan yang tak terlihat. Mereka kadang-kadang melihat bayangan gadis itu bergerak di sudut-sudut gelap rumah mereka. Matanya yang kosong menatap tanpa henti. Gangguan mistis semakin meningkat dan mereka merasa terjebak dalam sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Suatu malam, Julius dan Emily terbangun oleh suara gemuruh di luar. Mereka bergegas ke halaman hanya untuk menemukan gadis itu tengah menggali lubang di tanah dengan tangan kosongnya. Air hujan yang sebelumnya turun mencampur tanah itu menjadi lumpur, teman-teman, atau menjadi tanah liat ya. Dan gadis itu tampak sangat menikmati sentuhan lumpur. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika mereka melihat gadis itu mengambil sejumput rambutnya sendiri dan memasukkan ke dalam mulutnya dengan lahap. Dan gadis itu juga memakan tanah yang bercampur dengan air tersebut.
Ketakutan Julius dan Emily mencapai puncaknya ketika mereka menyaksikan gadis itu dengan nafsu memakan segala jenis serangga yang bergerak di sekitarnya. Tanpa ekspresi, tanpa belas kasihan, gadis itu menyantap makhluk-makhluk kecil itu dengan penuh kepuasan. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang telah mereka bawa ke dalam rumah mereka. Upaya untuk meninggalkan kota kecil itu segera menjadi sia-sia, teman-teman. Karena setiap kali mereka mencoba melarikan diri, mereka hanya kembali lagi ke rumah mereka dengan kebingungan yang lebih besar. Julius dan Emily terjebak dalam lingkaran misteri yang mereka tidak tahu bagaimana cara memecahkannya. Julius dan Emily terjebak di dalam rumah mereka yang penuh dengan kehadiran misterius gadis kecil itu. Keputusasaan melilit mereka, dan pertanyaan tanpa jawaban menggantung di udara. Apakah gadis itu adalah makhluk gaib atau entitas jahat yang tak bisa dihentikan? Mungkin hanya kegelapan malam yang tahu jawabannya, karena kota kecil itu menjadi saksi bisu atas kisah misteri yang mencekam ini. Berbulan-bulan berlalu, keadaan Julius dan Emily menjadi semakin suram di rumah mereka yang dulunya nyaman, ya teman-teman. Gadis kecil itu, entitas misterius yang menghuni kegelapan, terus melakukan kejadian-kejadian mengerikan yang membuat pasangan itu semakin terpojok. Malam demi malam, suara-suara aneh dan bayangan-bayangan gelap terus menghantui mereka. Suatu malam, Julius dan Emily terbangun oleh suara langkah kaki yang samar-samar di koridor. Mereka merasa adanya kehadiran yang mengerikan di kamar gadis kecil itu. Dengan hati berdebar, mereka membuka pintu perlahan dan menyaksikan gadis itu tengah duduk di meja belajar, menulis sesuatu di buku hitam yang tampaknya kuno, teman-teman. Setelah gadis itu meninggalkan kamar, Julius dan Emily meskipun penuh ketakutan memutuskan untuk mengendam masuk dan melihat apa yang ditulis gadis itu. Julius memperhatikan setiap kata yang terpahat di halaman hitam buku itu. Ketika Julius membaca kata-kata yang menggema di dalam benak mereka, ketakutan merayap lebih dalam lagi. Kata-kata tersebut, "Mama, aku sudah di sini. Aku sudah di sini selamanya. Aku sudah menikmati rasa laparku sendiri. Aku sangat menikmati nafsuku akan jiwa-jiwa yang terhilang atau jiwa-jiwa manusia yang masih hidup. Aku sekarang menantikan dukunganmu, Mama. Datanglah, Mama." Tulisan itu memancarkan kegelapan dan ketidakpercayaan. Julius dan Emily terdiam. Bulu kuduk mereka berdiri, dan kejutan yang tak terbayangkan menciptakan benang rasa takut yang melilit jiwanya. Mereka menyadari bahwa gadis kecil itu adalah wujud dari sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Ketakutan yang mendalam menyelimuti rumah mereka, seolah-olah kegelapan itu sendiri meresap melalui dinding-dindingnya. Julius dan Emily merasa terperangkap dalam kehadiran entitas yang kelaparan akan energi dan jiwa. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan ancaman yang terus berlanjut membuat mereka semakin terpuruk dalam kegelapan yang tak berkesudahan. Apakah Julius dan Emily akan mencari cara untuk memutus ikatan mengerikan ini? Apakah
mereka dapat melarikan diri dari rumah yang telah menjadi penjara mereka. Kisah horor ini masih menyisakan tanda tanya, dan kegelapan malam di kota itu menyimpan rahasia yang mungkin takkan pernah terungkap. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembacaan cerita horor misteri malam ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya besok malam lagi ya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan selamat beristirahat ya teman-teman. Dan selamat malam.